Pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang membangun semangat Pancasila bagi generasi muda. Saat ini, saya sudah terhubung dengan Afia Destimianti selaku co-founder dan director of Beneran Indonesia. Selamat pagi, Kak Afia. Selamat pagi Mbak Priscilia, apa Iya, kabar? di segmen sebelumnya saya sudah berbincang dengan Pak Beni begitu untuk membahas bagaimana sih pentingnya Pancasila untuk terus diamalkan oleh anak muda nih ke depannya apalagi dengan berbagai kemudian tantangannya. Nah, untuk Kak Alfia sendiri selaku anak muda nih yang mendirikan juga suatu komunitas wadah bagi anak muda lainnya untuk tetap bisa mengamalkan nih dan tetap menjaga nasionalismenya melalui komunitas. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dan yang penting untuk tetap dipegang begitu oleh anak-anak muda terkait juga dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Hmm. Ya, pertama kita harus sebagai anak muda tuh melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang perlu disyukuri ya. Ada banyak Mhm. bangsa yang sampai sekarang masih terpecah, nggak punya nilai-nilai yang bisa jadi perekat sama-sama. Lalu yang kedua, harus bisa menarik semangatnya dengan mempelajari sejarahnya, lalu kemudian membawanya jadi kontekstual kekinian di masa sekarang. Mhm. Kalau misalnya kita baca ya, lahirnya Pancasila itu waktu Presiden Soekarno pertama kali membawakannya di sidang BPUPKI, itu Mhm. semangatnya begitu luar biasa. Berhari-hari mereka bersidang, meyakinkan founding fathers lah ya, kita Mhm. harus merdeka sekarang, sekarang, sekarang. Yang kita perlu adalah dasar negara. Nah, semangatnya itu yang harus ditangkap. Presiden Soekarno bilang, kita harus mendirikan Indonesia yang semua buat semua. Nah, anak-anak muda sekarang nih harus dapat semangat itu dan gimana cara menerjemahkannya menjadi satu nilai yang akhirnya bisa Mhm. mendorong kita mengusahakan Mhm. Indonesia yang semua buat semua. Gitu Mbak Priscilia. Baik, ini yang menjadi semangat dan kebanggaan kita begitu ya, sebagai anak-anak muda bahwa kita memiliki Pancasila. Nah, kemudian Kak Afia sendiri mendirikan adanya Beneran Indonesia komunitas ini kemudian apa yang bisa dibagikan lewat wadah ini, apa juga yang kemudian nilai-nilai apa kemudian yang dibangun begitu bagi teman-teman yang bergabung dalam komunitas Beneran Indonesia? Iya, pertama kami berusaha menanamkan ini menjadi tidak hanya sekedar pengetahuan, knowledge, tapi juga disposisi atau attitude, sikap ya, dan juga keterampilan. Jadi gimana caranya menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan, nilai Pancasila ini menjadi tiga hal tersebut. Mhm. Gimana caranya anak-anak muda bisa ngerti nih, oh iya pengetahuan, oh sejarahnya dulu begini, 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 lalu kemudian punya sikap yang berbeda ketika melihat teman-teman atau sahabat-sahabat sebangsanya. Lalu kemudian turun menjadi karya. Setelah pengetahuan ini, setelah sikap ini, kira-kira saya mau terjemahkan jadi apa ya? Apakah jadi video, jadi konten, Oke. jadi advokasi sosial, jadi gerakan ketok-ketok kenal tetangga, atau Mhm. seperti apa? Jadi harapannya seperti itu. Lahir satu generasi muda yang cakap berkolaborasi dan berkontribusi. Yang kalau kita lagi-lagi saya kutip Pak Soekarno, lahir satu generasi muda yang cakap bergotong royong. Karena kalau katanya kalau Pancasila, kata beliau, kalau Pancasila diturunkan jadi satu kata, gotong royong. Baik, ini yang luar biasa yang kemudian dibagikan. Yang tadi menarik nih Kak Afia bahwa lewat komunitas Beneran Indonesia ini ada hasil begitu, ada kemudian produk yang kemudian dihasilkan. Apa saja sih kalau boleh tahu program-program yang digerakkan oleh teman-teman di Beneran Indonesia ini dan sampai saat ini sudah tadi kalau kita berbicara ya sebelumnya ini sudah dibangun dari tahun 2017, apa saja kemudian hasil-hasil yang sudah teman-teman hasilkan begitu dari adanya komunitas ini? Iya, pertama tentu kita mau ada pengetahuan baru yang mereka dapat ya tadi dari sisi knowledge-nya. Terus yang kedua sikapnya kita mau ada perubahan sikap. Ada banyak sekali cerita-cerita setelah acara atau setelah program mereka bilang, oh ini baru pertama kali saya yang mayoritas akhirnya ada di satu kelompok yang minoritas. Saya mengerti rasanya sekarang jadi minoritas seperti apa. Lalu kemudian banyak juga yang bilang, oh ternyata nggak seserem itu ya teman-teman saya yang berbeda ini. Mhm. Akhirnya saya punya teman dari agama Hindu, dari agama Buddha. Seperti itu. Jadi ada perubahan sikap yang tadinya mau mainnya sama yang sama aja latar belakangnya, jadi enggak deh, kayaknya saya mau main deh sama dia asik-asik kok, bisa bisa collab bareng-bareng nih Mhm. walaupun berbeda. Yang ketiga, apa?
hasil yang diharapkan juga karya-karya ya. Kami ada namanya program Creating for Impact, itu di mana anak-anak muda kami menggunakan metode namanya service learning. Mereka menerjemahkan apa yang mereka pelajari di sekolah, lalu kemudian isu-isu apa yang ada di masyarakat yang jadi kepedulian mereka terjemahkan jadi desain dan video advokasi sosial yang bersifat edukatif buat masyarakat dan menyuarakan kepedulian mereka. Baik, itu tadi ya. Jadi teman-teman juga akhirnya sama-sama menyadari bahwa tingkat toleransinya meningkat, kemudian juga kecintaannya terhadap perbedaan ini juga semakin meningkat. Nah, kemudian Kak Afia, di dalam wadah tersebut kemudian apa yang biasanya didiskusikan? Apakah seputar isu-isu apalagi sekarang mungkin kita diperhadapkan dengan era globalisasi, kemudian juga banyak sekali paham-paham ataupun pengajaran-pengajaran yang radikal begitu yang membuat kita juga takut menjadi anak generasi muda untuk kedepannya terus maju mengembangkan diri. Nah, biasanya apa saja sih yang didiskusikan nih oleh teman-teman di Beneran Indonesia ini? Kami ada 3 program ya. Setidaknya sebelum pandemi itu kami ada Indonesian Dream Festival, sebelumnya namanya Aku Cinta Indonesia, di mana anak-anak itu peserta itu belajar tentang Pancasila tapi dalam bentuk permainan, dan biasanya dilakukan di tempat-tempat bersejarah di Indonesia, di museum, di tempat ikonik di satu kota seperti itu ya. Bahkan sempat ke desa, ke satu pemukiman atau ke rusun juga untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Jadi kalau dalam program itu apa yang dibahas ya Pancasila, gimana caranya bisa diterapkan apalagi dengan masalah-masalah yang kita lihat di sekitar, tapi itu semua dilakukan sambil bermain. Lalu kemudian ada program Volunteer Now, itu di mana mereka biasanya jadi relawan ya, ke museum, jadi pemandu wisata, waktu Asian Games bantu menjaga kebersihan, waktu BPS bantu mensosialisasikan sensus online yang pertama yang sangat bersejarah itu. Ketika itu yang dibicarakan lagi-lagi kalian itu sangat menentukan nasib bangsa ini gitu. Jadi apa kontribusi kalian lewat kegiatan kerelawanan ini? Lalu ketiga, Creating for Impact, yaitu yang tadi saya bilang, bagaimana anak-anak ini menghasilkan satu karya untuk menyuarakan isu-isu yang dekat di hati mereka. Jadi lagi-lagi apa yang dibahas di situ? Bagaimana caranya melakukan riset, bagaimana melakukan perencanaan kalau mau membuat sesuatu, lalu actually bagaimana mengimplementasikan rencananya tersebut, lalu kemudian bagaimana merefleksikan pengalamannya itu untuk kemudian menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, ini luar biasa sekali memang komunitas ataupun kumpulan bagi anak-anak muda untuk semakin membangun ini harusnya semakin banyak ya. Semoga ini teman-teman banyak yang mungkin tertarik untuk gabung ke Beneran Indonesia, bisa silahkan mengakses media sosialnya dan bergabung, dan semoga apa yang juga sudah dibagikan Kak Afia tadi bisa semakin memberikan kita semangat untuk mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Afia sudah berbagi informasi, sudah berbagi cerita kepada kami. Sehat selalu Kak Afia. Senang hati, sehat selalu juga Mbak Prislia. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.